Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Firdaus dari SMK Negeri 4 Garut. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 periode 2 kategori 1 di Universitas Negeri Makassar, yang pada hari ini hari Senin tanggal 12 Juni 2023 akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri 4 Garut. Materi yang akan disampaikan adalah materi titrasi redoks iodimetri dengan siswa dari kelas 11 kimia analis 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya. Hari ini kita tanggal 12 Juni ya 2023. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kebaikan oleh Allah sehingga bisa belajar pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sejenak untuk diberikan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Ini jumlahnya siswa itu 36 ya, semua hadir? Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang titrasi redoks iodimetri. Pada pelajaran analisis titimetri dan grafimetri ya. Sebelum mulai, ya Bapak mau tanya dulu perasaannya hari ini. Biasa aja. Ada yang senang, ada yang marah, ada yang biasa aja. Hah? Biasa aja. Ya, nanti kalau udah belajar mudah-mudahan jadi lebih semangat. Oke. Yang biasa aja, coba acungkan tangan. Ada? Yang biasa aja. Yang lagi semangat siapa? Nggak ada? Cung lagi semangat? Ada? Walaupun perasaannya sedang biasa saja, ya, tapi kita terus bisa menjaga perasaan supaya tetap semangat menjalani pelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari pertama, nanti kalian akan berdiskusi mengisi LKPD ya. Nanti akan dikasih LKPD. Kemudian menggali informasi dan melakukan eksperimen. Sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep titrasi redoks. Nah, baru sekarang hari ini kita akan melakukan eksperimen ya. Dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, tujuannya pertama, kalian bisa nanti merancang penentuan kadar sampel menggunakan titrasi iodimetri dengan benar. Yang kedua, menganalisis kadar sampel berdasarkan data hasil titrasi. Kemudian melaksanakan tahapan titrasi dengan benar sesuai dengan SOP ya. Yang keempat, menunjukkan perubahan warna pada titik air titrasi secara jujur. Jangan sampai nanti tidak jujur ya. Yang kelima, tujuannya adalah kalian bisa menentukan kadar sampel berdasarkan data hasil iodimetri ya, secara jujur, tanggung jawab dan benar. Nah, kita juga ada kesepakatan dulu ya. Pertama, nanti setiap murid bisa mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru dari awal sampai nanti akhir. Setuju? Nah, yang kedua, upayakan tidak terlambat. Nah, tadi Bapak lihat sudah on time masuk ke kelas. Yang ketiga, menerima perbedaan dan saling menghargai sesama teman. Ya, saling menghargai. Yang keempat, memakai pakaian dengan rapi. Pakai jas lab karena ini di lab. Saling mengingatkan ketika teman yang lain melanggar kesepakatan kelas. Kemudian selalu semangat dan siap menerima materi. Sepakat dengan ini? Boleh? Bisa? Ya. Ini kesepakatan kelas kita hari ini. Dan nanti ada 3 penilaian. Penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian, nanti ada post test, ada pretest, post test. Keterampilan nanti dilihat pada saat praktikum, kemudian pada saat diskusi, kerja kelompok, itu akan ada nilai. Ketiga,
mohon maaf, yang ke selanjutnya sikap selama pembelajaran berlangsung. Baik itu sedang diskusi, praktek, itu juga ada penilaian ya. Oke. Ini kenapa sih literasi itu bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari? Kalian bisa mengembangkan keterampilan di lab, terutama dalam cara literasi. Ini masih tetap digunakan literasi walaupun teorinya sudah lama, kunonya sebenarnya itu. Tapi dalam industri ini teori atau pelaksanaan literasi masih digunakan, walaupun dalam beberapa industri yang sudah besar itu sudah menggunakan alat instrumen, tidak perlu lagi literasi manual. Juga kita bisa membuka wawasan, pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas, gitu ya. Sebagai literasi itu sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah tadi ya, yang problem based learning ini garis besarnya ada 5. Nanti kalian orientasi pada masalah. Orientasi masalahnya apa? Yang kedua, mengorganisasikan untuk belajar. Nanti ada kerja kelompok, diskusi, praktek. Membimbing penyelidikan dan menganalisis. Nanti akan dibimbing oleh Bapak atau teman yang lain yang sudah paham. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis evaluasi proses pemecahan masalah. Nanti terakhir ada presentasi dari hasil praktikum. Oke, sebelum mulai, nanti Bapak mau cek dulu tentang kemampuan awal kalian, ya, untuk mempelajari literasi redox, ya. Sebelumnya, Bapak mau tanya dulu, apa sih bedanya reaksi reduksi dan oksidasi? Ada yang tahu? Apa? Oksidasi merupakan pelepasan elektron oleh sebuah molekul atau maupun ion. Sedangkan reduksi merupakan penambahan atau menerima elektron oleh sebuah molekul, atom atau ion. Ya. Berarti sudah paham tentang adanya reduksi dan oksidasi. Itu konsep awal. Yang kedua, ada yang tahu prinsip titrasi redoks secara umum? Sok, silakan. Apa? Prinsip dari titrasi redoks Ya. adalah proses pengambilan elektron dalam sebuah atom, ion maupun molekul. Sebaliknya, oksidasi adalah proses pembebasan elektron dari sebuah atom, ion atau molekul. Oke, baik. Yang ketiga, ada yang tahu perbedaan titrasi reduktometri dan oksidometri? Siap, silakan. Apa? Titrasi reduktometri adalah titrasi terhadap larutan gas oksidator dengan larutan standar gas reduktor. Titrasi oksidometri adalah titrasi terhadap larutan gas reduktor dengan larutan standar gas oksidator. Ya. Terakhir, satu lagi ya. Ada yang bisa menyebutkan jenis larutan oksidator itu apa? Ya, apa? Oksidator, asam nitrat, asam folat, kalium permanganat, kalium dikromat, dan hidrogen peroksida. Kalau reduktor, asam sulfida, natrium sulfida, kalium iodida, hidrogen, dan sodium klorohidrida. Ya, berarti secara konsep kalian sudah paham ya tentang reaksi redoks. Kemudian prinsip titrasi redoks juga termasuk di dalamnya ada reduktor, oksidator. Berarti secara umum, secara konsepnya, teori sudah paham. Nah, untuk mengeceknya ada pretest. Pretestnya kita pakai QR code ya. Jadi nanti ada soal. Ini bagi dulu, sok silakan. Setiap orang bagi. Di sana ada A, B, C, D. Kalau yang A lurus, kalau yang B nanti di gini jawabannya. Nah, buat jawaban nanti ada soal. Nanti ngejawabnya A, B, C, D di sana. A berarti tegak lurus. B, C, D ya. Paham? Ini untuk pretest.
Nanti Bapak scan jawabannya pakai HP, Bapak akan kelihatan. Ya. Jadi paham ya instruksinya. Nanti Bapak baca soal, kemudian nanti ada pilihan opsi A, B, C, D. Kalau A, nanti kalian lihat kertasnya dalam bentuk A. Kalau B, B, C, dan D terus seterusnya ya. Orang siswa melakukan titrasi iodimetri untuk menentukan kadar vitamin C dalam sebuah larutan. Dalam titrasi tersebut, 20 ml larutan vitamin C direaksikan dengan larutan I2 0,025 molar hingga mencapai titik akhir titrasi. Volume larutan I2 yang digunakan adalah 12 ml. Berdasarkan data ini, kadar vitamin C dalam larutan tersebut adalah A 0,025, B 0,50, C 0,075, D 0,1. Nah, silakan diangkat aja, nanti di scan. Oke. Oke. Terus yang belakang nanti yang udah diturunkan ya. Yang belakang tinggi, agak tinggi. Lagi. Oke, hasilnya. Nah, ternyata pretest kali ini dari 36 siswa rata-rata nilainya 68. Nah, ini baru pretest, tapi secara umum konsepnya udah kalian pahami. Nanti ada beberapa soal yang memang ada yang kurang, nanti kita perbaiki pada saat proses pembelajaran ya. Jangan berkecil hati, terima kasih yang sudah memberikan nilai terbaik. Nah, berarti kalian sudah siap pembelajaran hari ini. Yang belum, mari kita belajar ya. Oke, jadi titrasi redox, Bapak mengulas lagi sedikit, adalah salah satu metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi zat reduktor dalam suatu sampel menggunakan iodin. Jadi larutan standarnya adalah iodin, ya. Nah, prinsipnya iodimetri melibatkan reaksi oksidasi antara iodin dengan zat reduktor dalam sampel. Yang sering kita temui ya, yang mengandung vitamin C. Nah, ada C1000 dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita coba simak video di bawah ini, lihat. Halo Sobat Teknik Adnan, ketemu lagi dengan saya Dr. Andi Aldo. Nah, belakangan ini kita belajar glutamate lurus. Sebenarnya vitamin C itu tidak boleh lebih dari 500 mg. Vitamin C yang perlu dikonsumsi itu berapa? 500. Nah, sekarang 1000. nah, ada yang 1000, ada yang ternyata kalau lebih dari 500 maka sisanya akan kemana? Dibuang. Jadi sia-sia. Nah, pertanyaannya sekarang ya, apakah produk yang kalian bawa itu memiliki kadar yang sesuai dengan label tidak? Kira-kira bagaimana? Nah, ya, kita tidak tahu apakah vitamin C yang ada di dalam kemasan itu 1000 atau seperti apa ya. Maka caranya bagaimana mengetahui? Dengan titrasi. Oke, maka hari ini kita akan mencoba menganalisis kadar vitamin C di dalam sampel yang sudah kalian bawa ya. Ini modul untuk sebagai referensi bagi kalian untuk menemukan jawaban dari permasalahan tadi. Kemudian ada LKPD, silakan diisi per kelompok.
Semua sudah ya mendapatkan LKPD sama modul. Nah, nanti karena kalian akan praktikum, maka pertama aturannya kalau praktikum pakai jas lab ya. Jas labnya dikancing ya. Tujuannya apa? Agar nanti kalau ada tumpahan tidak langsung kena badan, tapi harus ditutup, dikancing. Kedua, pakai masker saat eksperimen karena nanti kita akan menggunakan larutan I2 iodinnya, itu juga sangat berbahaya. Kemudian nanti kalian diskusi bagi tugas untuk mengefisienkan waktu karena kita hanya punya waktu 60 menit untuk mengerjakan LKPD dan praktikum. Kemudian pastikan semua anggota kelompok paham apa yang mau dikerjakan, apa tugasnya ya. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Jelas? Nah, silakan dibagi tugas, alat bahannya disiapkan sesuai dengan modul. Kemudian jangan lupa setelah praktikum selesai mejanya harus kembali bersih ya, jangan sampai ada yang kotor. Itu juga akan masuk ke dalam penilaian keterampilan dan sikap. Oke, silakan untuk melaksanakan praktikum. Ini bikin harutan Amilum. Dicek dulu pakai Aquades, bocor tidak. Ya. Terus nanti di sini pakai tisu atau kertasnya biar kelihatan. Terus nanti kalau udah dicek, dicuci pakai. Nah, dibilas ini. Pakai iodin. Ini belum dicek, Bu Red? Belum. Udah. Ya, dicek dulu. Ada di belakang. Berapa mili itu? 25 mili. Mana air lem airnya? Terus nanti ditambah apa lagi? 5 ml larutan 2S4. Ya, nanti H2S4-nya di ruang asam ya, nambahnya. Kita belajarnya pakai lemari. Pengincaran ya. Kemudian tuliskan reaksi yang terjadi. Udah bisa ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan. Jadi kadarnya berapa persen? Kemudian hipotesisnya apakah sama? Ya kan kemarin kalian punya hipotesis misal ini tidak sesuai atau sesuai dengan kemasan. Ternyata setelah dianalisis, oh ternyata sesuai, berarti tinggal ditulis bahwa kemasan ini kadarnya sesuai dengan di label gitu ya. Vitamin C yang ada di label sama.
Mana? Ya, amilum ini 1% ke dalam air. Berapa tetes ini? Ini mau berapa tetes? Boleh, bebas. Yang penting ada masuk. Iya, coba dicek deh. Angkat dulu. Sok, angkat. Bumbu. Sok lagi, Wah. Ada sampel. Tah. Nah, Udah. Opat. Meli. Jadi tidak sesuai. Sangat sesuai ya. Jauh banget. Di situ aja kan 1000. Coba dihitung lagi. Apa gara-gara kita cuma satu ininya? Enggak. EP atau FP-nya 500 dibagi 25. Malah 25. Iya. Oke. Sok ke 20 sama. 0,0. BE asam askorbat. Kali 100%. Tiga 352 sama dengan 352 koma Ini ditunggu kan? Tidak kenapa. Per di 200 bagi 200. Ini dihitung. Nah, ini langsung aja. Langsung. Udah cukup lah. 0,028 dikali 8. Salah. Tunggu sekitar 20 bagi 200. 33 4 45 46%. Ya. Oke, sudah selesai ya praktikumnya. Tadi dari 6 kelompok, Bapak lihat sudah bisa melaksanakan praktikum sesuai dengan SOP. Keselamatan kerjanya sudah diterapkan. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya adalah menyajikan hasil karya. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil titrasi redox iodometri. Apa indikator yang digunakan untuk eksperimen ini? Jelaskan alasannya. Amilum karena sensitivitasnya tinggi, perubahan warnanya jelas, mempunyai sifat reversibilitas serta memiliki stabilitas yang baik. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hasil presentasi kelompok sudah ditarik beberapa kesimpulannya. Pertama, hampir sama kegiatannya. Indikator yang dipakai oleh kita tadi adalah amilum. Untuk khusus iodimetri menggunakan indikator amilum. Perubahan warnanya menjadi biru. Kemudian prosedur juga sudah jelas. Tadi setiap kelompok sudah sesuai SOP, sesuai prosedur yang ada. Mulai dari mengambil sampel, kemudian diambil berapa mili tadi? 0,2 gram, kemudian dilarutkan dalam 500, ditambahkan H2SO4, ditambah amilum,
kemudian dititrasi dengan larutan iodin. Rata-rata tadi hasilnya 4 mili ya untuk titrasi. Nah, makanya kita sebagai analis harus bisa menganalisis dan menyampaikannya secara jujur. Kalau memang di dalam kemasan tidak sesuai, maka kita sampaikan, gitu ya. Penting sebagai seorang analis menyampaikan hasil praktikum atau hasil pengujian apa adanya, tidak ditambah apalagi dikurangi, ya. Kemudian ada kemungkinan yang lain tidak sesuai teh karena memang larutannya tadi tidak distandarisasi, larutan I2-nya yang menyebabkan hasil perhitungan tidak sesuai dengan kemasan ya. Namun secara umum praktikum sudah berjalan dengan baik, SOP sudah dijalankan dengan baik, K3-nya juga dijaga, sudah sesuai. Dari mulai membuat larutan H2SO4, larutan iodin, dan lain-lain sudah sesuai ya. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan kadar vitamin C, kita bisa menggunakan titrasi iodimetri, di mana larutan indikator yang dipakai adalah larutan biru. Perubahan warnanya dari warna menjadi biru ya. Jangan lupa juga pada saat titrasi harus diperhatikan adalah standarisasi larutan iodin yang akan dipakai, karena itu akan sangat mempengaruhi hasil praktikum ya. Seperti tadi di dalam hadis juga dijelaskan bahwa jadi orang-orang yang jujur, orang mati syahid, orang pengusaha yang jujur amanah, dia akan bersama Nabi. Termasuk kita sebagai analis, kalau orangnya jujur menyampaikan apa adanya hasil praktikum, nah itu juga termasuk ke dalam ini ya. Kita mudah-mudahan bisa bertemu Rasulullah nanti di hari kiamat ya. Pelajarannya hari ini seperti itu. Nah, kita post test untuk mengecek kemampuan akhir. Tadi di awal rata-rata emang udah bagus. Nah sekarang post test ya. Pretest silakan diklik join myquiz.com, masukkan kode, terus nanti kita mulai setelah semua masuk. Oke, dimulai. Ternyata dari hasil pretest, post test nilainya hampir 96%. Berarti secara nilai sudah paham, secara pengetahuan. Tadi juga secara praktikum kalian sudah sesuai dengan SOP, keselamatan kerjanya sudah dipraktekkan. Terakhir kita melakukan refleksi hasil pembelajaran kalian kita hari ini. Menurut kalian apakah penting mempelajari materi hari ini? Kenapa penting? Karena bisa mengetahui kadar vitamin C dalam sampel. Nah, ada tantangannya tidak? Apa? Ambil sampel. Kemudian kerja sama tim ada kendala? Nah, berarti sudah solid. Kemudian apa yang terakhir, apa yang kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan? Apa? Apa yang nanti akan dilakukan? Coba lagi dan belajar mungkin ya.
Perasaan terakhir hari ini bagaimana? Bahagia, senang. Alisnya naik. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih dari Bapak untuk pelajaran hari ini. Terima kasih juga sudah bekerja sama dengan baik dengan teman, dengan kesepakatan yang tadi di awal. Alhamdulillah pelajaran sudah kita selesaikan. Untuk lebih berbarokah lagi, kita berdoa untuk akhir pelajaran hari ini. Kita berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.